Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Ekologi bersama saya Agnes Yuantin Maharani. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah ekologi dan awal mula ekologi berasal itu seperti apa. Oke, jangan lupa ya, simak terus. Nah ini, jadi ekologi yang akan saya bahas mengenai pengertian sejarah dan ruang lingkup ekologi. Di sini saya sudah merangkum beberapa pengertian dari ekologi. Nah, yang pertama adalah pengertian ekologi secara bahasa. Ekologi ini berasal dari bahasa Yunani. Nah, ekologi berasal dari dua kata. Yang pertama oikos berarti rumah atau habitat, yang kedua logos yang berarti ilmu. Jadi kalau disatukan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang habitat. Habitat ini identik dengan lingkungan ya. Kemudian yang kedua, ini adalah pengertian ekologi yang sering sekali mungkin teman-teman baca ya di buku-buku biologi. Tentunya ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup serta interaksi dengan lingkungannya. Kemudian di sini saya juga menyantumkan pengertian ekologi menurut Sukarsono 2012 adalah kajian mengenai kelimpahan dan distribusi organisme. Nah, ternyata ekologi ini manfaatnya ini sangat luas ya. Tentunya ekologi ini juga mempengaruhi ilmu-ilmu yang lain. Misalkan seperti ini, ekologi ini semakin dibutuhkan hampir di setiap pemecahan masalah yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan. Jadi, ekologi ini bukan suatu ilmu yang hanya membahas mengenai lingkungan, hewan, serta interaksinya, tetapi juga digunakan untuk pemecahan masalah di topik-topik yang lain seperti topik lingkungan atau pembangunan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sejarah ekologi ya. Jadi, biar teman-teman itu tahu ekologi ini dimulainya sejak kapan sih gitu. Nah, yang pertama ini ekologi ini diturunkan melalui tradisi sejarah secara alami dari zaman dahulu kala. Nah, ekologi ini pertama kali dicetuskan pada abad 18. Namun bukan serta-merta langsung ini ekologi begitu ya. Tidak. Jadi pada abad 18 ini pertama kali ditemukan istilah protoekologi. Protoekologi ini ditemukan pada tulisan Carolus Linnaeus. Kemudian tulisan Carolus Linnaeus ini dikenal sebagai The Economy Nature, di mana pada kajian The Economy Nature ini yang dibahas adalah interaksi antara hewan dan tumbuhan. Nah, kemudian setelah itu berlanjut semakin berkembang pada awal abad ke-19 ini ada seorang biogeografer dari Jerman bernama Alexander von Humboldt yang menstimulasi penelitian tentang distribusi tumbuh-tumbuhan sebagai suatu komunitas dari lingkungan. Nah, jadi Alexander ini adalah peneliti yang meneliti mengenai komunitas tumbuhan. Nah, kemudian disusul adanya peneliti biologi laut yang bernama Edward Forbes. Nah, beliau ini adalah seorang peneliti biologi laut yang pertama kali menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur hubungan antara kedalaman air dengan jumlah individu organisme yang ditemukan pada perbedaan kedalaman air ketika penelitian ini berlangsung. Kemudian disusul pada awal abad ke-20, ini ada Oscar Drude dan juga Eugene Hangat yang meneruskan penelitian dari Alexander tadi. Jadi kedua peneliti ini meneruskan penelitian dari Alexander von Humboldt. Nah, selanjutnya pada tahun 1866 ini ada seorang peneliti namanya Ernest Haeckel. Beliau mengusulkan ekologi untuk pertama kali. Nah, Ernest Haeckel ini merupakan pengikut terkemuka dari teori Darwinisme. Dari sini, Ernest Haeckel mengemukakan bahwa ekologi adalah kajian interaksi yang kompleks yang disebut oleh Darwin sebagai kajian tentang syarat-syarat dari perjuangan suatu makhluk hidup untuk bertahan hidup. Nah, kemudian dari situ ekologi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun juga ekologi ini mengalami beberapa kali perubahan bidang seperti itu. Contohnya pada tahun 1890 ini ekologi dikenal sebagai limnologi. Karena apa? Pada tahun ini banyak peneliti yang meneliti tentang samudra dan air tawar. Jadi
disimpulkan bahwa pada tahun 1890 ini ekologi ini lebih condong menjadi limnologi. Kemudian pada akhir tahun 1900-an ini terjadi perubahan penekanan pada bidang ekologi. Setelah tadi Ernest Haeckel mengusulkan pertama kali mengenai ekologi. Nah, perubahan ini menjadi suatu penelitian di bidang faal atau fisiologi dan genetika. Namun, tidak berselang lama, ahli ekologi hewan Inggris yang bernama Charles Elton ini menyarankan untuk penekanan ini dikembalikan ke awalnya, di mana tadi dijelaskan bahwa ekologi ini merupakan bidang sejarah alam yang diturunkan sejak dahulu kala, seperti itu ya. Nah, lanjut pada akhir tahun 1900-an banyak sekali ilmuwan Amerika yang mulai meneliti mengenai ekologi. Nah, salah satunya ini ekologi dikaji dengan intensif pertama kali di Amerika Serikat ya. Ini bertempat di Midwest SA Forbes, Illinois, Laboratory Natural History pada tahun 1880-an. Ini meneliti pada aliran danau. Kemudian disusul oleh Edward pada tahun 1890 yang meneliti danau di Universitas Wisconsin. Nah, kemudian pada tahun 1913 sampai 1915 ini ekologi menjadi lembaga masyarakat yang sangat terkenal, yang sangat bergengsi begitu di Inggris dan di Amerika, karena memang perkembangan ilmu-ilmu ekologi pada zaman tersebut ini sangat pesat, yang menjadikan dua peneliti di bidang ekologi, yakni Clemens and Cowles, menjadi peneliti di bidang di bidang ekologi maju, di mana ekologi maju ini mendominasi konsep ekologi hingga tahun 1950-an. Ternyata Clemens ini adalah peneliti yang meneliti tumbuh-tumbuhan di Universitas Nebraska dengan ide-ide yang merumuskan tentang ekologi komunitas. Sedangkan Cowles ini adalah peneliti yang juga mempelajari tumbuh-tumbuhan, namun tempatnya di bukit pasir di wilayah Lake Michigan atau Danau Michigan. Jadi ini adalah ilmuwan yang mempelopori penelitian ekologi maju. Ini Clemens dan Cowles, mereka berasal dari Amerika. Selanjutnya kita juga perlu mempelajari, kita perlu memahami mengenai ruang lingkup ekologi. Jadi ekologi ini skopnya mempelajari apa saja. Di sini yang pertama adalah organisme, di mana organisme ini merupakan kumpulan dari sistem organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsinya. Jadi yang paling ruang lingkup ekologi ini yang paling sederhana, yang paling kecil adalah organisme. Kemudian organisme ini akan membentuk populasi, di mana populasi ini diartikan sebagai kumpulan dari organisme sejenis yang mendiami suatu tempat dan dalam kurun waktu tertentu, serta dapat melakukan interbreeding dan memiliki keturunan yang fertil. Jadi pada komunitas ini dihuni oleh hewan atau tumbuhan yang sejenis. Nah, di sini untuk populasi khususnya hewan ya, ini dapat melakukan interbreeding atau dapat kawin, dan hasil perkawinannya ini bersifat fertil atau subur. Kemudian setelah populasi ini akan membentuk suatu komunitas di daerah tertentu. Nah, kumpulan populasi ini akan membentuk suatu komunitas di daerah tertentu. Misalkan tadi ada populasi kambing, begitu, kemudian ada populasi domba. Nah, populasi kambing dan domba ini dapat membentuk suatu komunitas. Nah, komunitas ini misalkan di padang rumput atau di sabana, seperti itu. Kemudian komunitas-komunitas ini akan mengakibatkan adanya hubungan antara mungkin organisme dengan organisme maupun organisme dengan lingkungannya. Kemudian hubungan timbal balik ini akan masuk ke ruang lingkup ekologi bagian ekosistem. Jadi pada ekosistem ini juga membahas mengenai timbal balik hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian hubungan timbal balik ini
tentunya akan semakin berkembang ya, dan ekosistem yang ada di bumi ini akan semakin banyak, sehingga nanti akan membentuk suatu biosfer. Nah, kumpulan dari ekosistem sebelumnya, sebenarnya di tengah-tengah ekosistem dengan biosfer ini ada bioma. Oke, jadi bioma nanti akan saya bahas di materi setelah materi ekologi pengantar ini ya, ekologi yang untuk awal. Nanti ada pembahasan mengenai kajian-kajian yang terkait dengan ekologi. Kemudian biosfer ini adalah sistem ekologi global yang mencakup seluruh makhluk hidup dan lingkungannya di seluruh permukaan bumi beserta dengan interaksinya. Jadi di biosfer ini cakupannya lebih kompleks dan lebih banyak begitu. Kemudian kita juga perlu mengetahui asas-asas ekologi. Asas ekologi di sini saya sudah rangkum ada 5 asas yang perlu kita pahami. Jadi yang pertama ini energi yang ada di setiap makhluk hidup, populasi, komunitas, dan ekosistem dianggap sebagai energi yang diserap dan dilepas. Baik, di sini saya ada contoh. Di sini ada energi matahari ya teman-teman. Jadi energi matahari ini digunakan tumbuhan untuk fotosintesis. Kemudian tumbuhan ini misalkan dimanfaatkan oleh hewan. Ini ada sapi yang sedang makan rumput ya, seperti di padang rumput begitu. Kemudian juga dimanfaatkan oleh manusia, seperti contohnya sayuran dimakan oleh manusia. Nah, ketika sayur dimakan manusia, rumput dimakan oleh sapi atau hewan yang lainnya, ini akan membentuk energi. Jadi yang pertama tadi bahannya begitu ya, ini adalah energi yang dari matahari kemudian diproses oleh tumbuhan kemudian juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain, kemudian akan membentuk energi lagi. Nah, sehingga pada asas 1 ini kesimpulannya adalah energi tidak dapat berubah bentuk energi dapat berubah bentuk namun tidak dapat dihilangkan atau diciptakan. Jadi energi ini bentuknya dapat berubah, misalkan tadi dari sinar matahari kemudian diserap oleh tumbuhan dimakan oleh makhluk hidup lain, akhirnya juga menghasilkan energi begitu. Jadi energi ini bentuknya dapat berubah namun untuk dihilangkan dan diciptakan itu tidak. Kedua, asas yang kedua bunyinya adalah tidak ada sistem pengelolaan energi yang efisien. Nah, di sini kita perlu penjelasan yang sangat detail. Maksudnya pengelolaan energi yang tidak efisien ini bagaimana begitu. Nah, di sini saya ada contoh. Ini adalah contoh dari bongkahan es yang ada di kutub utara. Nah, di sini es ini mencair. Karena apa? Karena ada energi panas dari sinar matahari yang di sebelah sana. Nah, di sini disebutkan bahwa sistem pengelolaan energi ini tidak efisien gitu. Kenapa tidak efisien? Sistem pengelolaan energi ini akan menjadi efisien ketika energi ini dapat mensejahterakan makhluk hidup yang lain, dapat memberikan manfaat kepada makhluk hidup yang lain. Misalkan energi matahari yang bekerja secara efisien itu contohnya untuk manusia itu adalah untuk mengeringkan baju. Nah, mengeringkan pakaian yang dicuci, pakaian menjadi kering, berarti kita mendapatkan manfaat ya. Jadi di situ energi digunakan secara efisien. Tetapi kalau kasusnya seperti ini, energi matahari ini malah menyebabkan es di kutub utara ini mencair. Nah, ini tidak efisien. Nah, sehingga tidak semua energi dapat dimanfaatkan untuk semua hal gitu. Jadi tidak semua energi ini jika dimanfaatkan itu akan menyebabkan atau menghasilkan suatu kemanfaatan atau menghasilkan suatu kebaikan seperti itu. Lanjut untuk azas ketiga, ini bunyinya adalah energi, materi, waktu, dan keanekaragaman termasuk sumber daya alam. Di sini saya ada contoh juga gambar-gambar. Nah, di sini ada energi matahari yang menembus pepohonan. Kemudian ini sumber daya alam. Kemudian ada ini binatang-binatang, sepertinya ini binatang herbivora, entah domba atau kambing yang berada di
padang rumput begitu ya. Kemudian di sini ada seorang petani yang sedang merawat tanaman sayuran. Nah, energi, materi, dan waktu ini termasuk sumber daya alam. Nah, ketiga gambar ini termasuk sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini dapat digunakan oleh makhluk hidup yang lain. Sehingga asas 3 ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam tidak berasal dari manusia, namun dapat digunakan untuk kesejahteraannya. Sinar matahari dapat digunakan untuk kesejahteraan. Seperti yang kita ketahui, sinar matahari ini dapat langsung digunakan untuk mengeringkan pakaian, kemudian dapat juga diubah menjadi energi listrik ya melalui panel surya. Kemudian di sini ada hewan-hewan ini misalkan saja ini kambing atau sapi. Kambing atau sapi ini juga dapat bermanfaat untuk manusia sebagai bahan pangan. Kemudian sayur juga demikian. Baik, kita lanjutkan pada asas ekologi yang keempat, yakni peningkatan ketersediaan sumber daya alam dapat mempengaruhi hal lainnya. Bagaimana maksudnya? Yang pertama, di sini ada gambar sawah yang kemudian memompa air untuk irigasi. Nah, di sini sumber daya alam ini semakin meningkat juga mempengaruhi hal lain. Nah, di sini airnya ini juga dibor atau diambil untuk memenuhi kebutuhan air dari padi. Nah, kemudian yang kedua, semakin meningkat sumber daya alam, sinar matahari ini juga mempengaruhi hal lainnya. Contohnya, sinar matahari meningkat, terpengaruhlah muncul ide membuat panel surya. Sinar matahari digunakan untuk energi listrik. Kemudian yang ketiga, ini adalah gambar pengeboran minyak. Jadi ketersediaan sumber daya alam berupa minyak ini sangat melimpah sehingga mempengaruhi manusia ini untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah tersebut. Contohnya minyak bumi ini dibor kemudian digunakan untuk bahan bakar dan seterusnya. Sehingga asas 4 ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam yang ada dapat mempengaruhi kondisi pemanfaatan sumber daya yang lain. Yang kelima, asas ekologi yang kelima, makhluk hidup yang cepat beradaptasi lebih mampu bersaing. Contohnya ini sudah sangat familiar sekali ya, teori evolusi dari Lamarck dan Darwin. Kalau dari Lamarck ini, jerapah ini awalnya lehernya itu pendek, kemudian lama-kelamaan akan menjadi panjang ketika menggapai makanan yang lebih tinggi, sehingga jerapah yang tidak dapat menggapai makanan yang lebih tinggi dan lehernya ini tidak menjadi panjang, maka akan terseleksi atau tereliminasi dan akhirnya mati dan punah begitu. Namun kalau teori Darwin ini tidak. Awalnya Darwin mengemukakan bahwa ada 2 jerapah dengan yang berleher panjang dan satunya yang berleher pendek. Yang berleher panjang ini dapat melangsungkan kehidupannya karena dapat menggapai makanan yang lebih tinggi, sedangkan yang berleher pendek ini akan punah karena tidak dapat memperoleh makanan, di mana makanan ini berada lebih tinggi dari dirinya sendiri. Kemudian di sini ada kaktus. Nah, kaktus ini juga beradaptasi. Adaptasinya menyesuaikan dengan habitat di mana dia hidup. Kemudian setelah mampu hidup akan bersaing. Bersaing dalam apa? Dalam memperoleh kebutuhan untuk kehidupannya. Di sini artinya memperoleh air, memperoleh zat hara untuk kelangsungan hidup. Dan yang terakhir di sini ada singa. Nah, singa ini ketika beradaptasi akan bersaing dalam mempertahankan teritori, bersaing dalam buruan, kemudian juga bersaing untuk mendapatkan pasangan. Sehingga kesimpulannya, makhluk hidup yang memiliki kemampuan adaptasi semakin tinggi, maka daya saingnya juga akan semakin tinggi. Nah, kemudian pembagian ekologi, di sini ada ekologi komunitas. Nah, kajian penyebaran hewan dan tumbuhan dan berbagai habitat serta komposisi dan suksesi. Kemudian ekologi populasi, mempelajari mengenai kajian pertumbuhan struktur dan regulasi populasi. Yang ketiga, ekologi evolusioner, mempelajari masalah pemisahan relung ekologi dan terjadinya evolusi spesies. Kemudian yang keempat, ekologi geografik. Ini kajian yang mempelajari penyebaran makhluk paleoekologi dan bioma. Yang kelima, ekofisiologi,
mempelajari tentang respon hewan atau tumbuhan, adaptasi fisiologis terhadap faktor fisik dan kimia lingkungan. Dan yang terakhir adalah sistem ekologi. Nah, ini yang paling kompleks ya bahasanya. Ini yang paling terbaru dan termasuk ekologi maju, di mana pada bagian ini kajian mengenai kemungkinan ekologi dapat diterjemahkan secara matematis atau secara kuantitatif. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.